Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan, masih di seputar fikih, akan menjelaskan tentang bab mandi besar, mandi junub. Babul gusli utawi kegubab tetap dalam menjelaskan tentang adus atau mandi. Kebiasaan bahasa Jawa saya. Baik, saya akan jelaskan tentang awal daripada mandi besar. La yajibu guslu alal hayyi illa bil janabati. La yajibu guslu alal hayyi, maka tidak wajib apa mandi besar alal hayyi atas orang yang hidup, illa bil janabati, terkecuali sebab janabat. Tuh, berarti mandi itu tidak wajib, ya. Terkecuali tidak wajib mandi itu atas orang yang hidup, terkecuali sebab junub. Ya, berarti orang hidup tuh mau mandi mau tidak terserah, gitu. Terserah, itu mah kuatnya saja. Apabila mau nggak mandi ya paling merugikan lingkungan, bau, gitu. Tapi wajib hukumnya, jatuhnya wajib hukumnya buat orang yang junub. Ya, buat orang yang junub habis melakukan hubungan, ataupun kalau yang balik itu habis mimpi, jima dan lain sebagainya, gitu kan. Kalau perempuan itu lagi haid, habis haid dan wiladah misalkan. Di sini dijelaskan awil wiladati atau melahirkan anak. Untuk perempuan ya, awil wiladati atau melahirkan anak. Walau min ghairi balalin awin qita'il haidi awin nifasi, walaupun senajan, walaupun dari tidak basah, awin qita'il haidi atau sebab terputusnya haid, awin nifasi atau nifas. Tuh. Jadi walaupun dari tidak basah sifatnya, atau sebab terputusnya haid, atau sebab yaitu nifas, tetap saja harus wajib mandi. Apabila wiladahnya misalkan setelah melahirkannya tidak basah misalkan. Maksudnya tidak basah di sini bukan maksudnya walaupun tidak, yaitu mimpi jima. Untuk laki-laki atau perempuan kan suka ada juga yang mimpi jima, maka walaupun tidak basah tetap saja kalau misalkan yaitu habis berjima, tetap saja harus mandi besar. Atau habis wiladah walaupun tidak terlalu basah, maka tetap saja habis melahirkan tetap aja harus mandi besar. Awin qita'il haidi atau karena yaitu terputusnya haid. Harus mandi besar, harus mandi janabat. Wa nifasi, dan juga habis nifas harus mandi besar, wajib. Wa tahsulul janabatu imma bidakhulil hasyafati, dan hasil apa janabat, apa mandi junub, imma bidakhulil khasyafah, imma bidakhulil hasafah, ada kalanya sebab masuknya khasyafah. Masuknya khasyafah ini masuknya zakar ya,
alat kelamin atau alat vitalnya laki-laki, au miqdariha, atau sekira-kiranya khasyafah misalkan. Khasyafahnya misalkan alat vitalnya misalkan tidak maksudnya tidak masuk full misalkan dalam melakukan, tapi tetap saja harus mandi besar fi kubuli, di dalamnya itu kubul, au duburi, atau dubur. Jadi tetap aja harus mandi besar. walau wali bahimati, dan walaupun untuk sapi, misalkan melakukannya sama bahima itu melakukan persetubuhannya atau berjimanya dengan bahima, dengan sapi, walaupun tidak masuk full, cuman sekira-kira pertengahan hasafanya, alat vitalnya belum full masuknya di barangnya bahima, maka tetap saja harus mandi besar. Wa in lam yahsul inzalu, walaupun tidak hasil apa keluar maninya atau spermanya, tetap saja harus mandi besar. Wa ima binuzulil mani, dan ada kalanya dengan sebab keluarnya mani, walau bi ghairil ilaji, dan walaupun dengan tidak memasukkannya, ilaj itu tidak dengan memasukkannya, kal hasili fin naumi, kayak hasil di dalam yaitu turu mimpi, walaupun tidak dimasukkan, tidak dimasuki, tapi keluar mani, maka tetap harus mandi besar. Atau enggak kayak hasilnya seperti di dalam orang yang tidur, yaitu mimpi jima, mimpi bersetubuh, keluar mani, maka di situ dia harus mandi besar. Walahu fardon la hasilu illa bihima, dan tetap untuk orang yang adus, untuk orang yang mandi janabat itu fardu, ya. Untuk orang yang mandi janabat itu ada dua yang fardu, la yasihu illa bihima, maka tidak sah apa mandi besar, mandi wajib, illa bihima, terkecuali dengan melakukan kedua fardu ini. Al awalu niatun, yang pertama itu niat, makrunatan bi awalihi juz'in yaksiluhu, halnya dibarengkan dengan diawali membasuh awalnya juz itu dari jasad membasuh, yaitu awalnya ketika mengambil air, maka niat. Nah, ketika mengambil air, kita niat di situ. Yanwil muktasilun, dan niat siapa orang yang mandi wajib, raf'al hadasi, niatnya menghilangkan hadas, au fardul gusli, atau niatnya fardu adus, atau niatnya wajibnya mandi, au nahwa zalika, atau seperti demikian, raf'al hadas, atau niatnya seperti niatnya mandi junub, atau yang sudah kemasyhur sekarang, niat yang sudah kemasyhur sekarang tuh nawaitu gusla li rafil hadasil akbari jami'an badani faradholillahi ta'ala, seperti itu niatnya, ya. Artinya niat saya guslal itu mandi besar, guslal dirafil hadasi, mengangkat hadas, akbari hadas besar,
min jami'an banani, dari seluruh tubuh saya, fardu lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Ya begitu ya. Seperti demikian. Au nauzalika, atau seperti demikianlah niat rafal hadas. Wasani, dan yang kedua, tamimu jasadihi zahiran faqat. Itu artinya meratakan seluruh jasad orang yang mandi wajib atau mandi janabat zahiron, di dalam zahirnya. Maka harus diratakan seluruh jasad yang orang sedang janabat itu harus diratakan air seluruhnya. Orang yang sedang junub itu harus merata airnya ke seluruh tubuh. Wa sya'rihi zahiran wa batinan, dan juga rambut orang yang sedang mandi junub di dalamnya itu zahir, wa batinan, dan juga batin. Misalkan rambutnya itu harus dikusak-kusak luarnya maupun dalamnya. Luarnya harus kena, dalamnya juga harus. Jadi dikeramas biar kena semua air. Bil ma'i marotan, dengan yaitu air yang mengalir, ya, dengan air yang dialirkan. Wahidatan, dan juga dengan sekali bilasan, ya. Jadi diratakan dengan sekali bilasan. Nanti setelah dikeramas, sampoan semuanya merata, baru dibilas lagi gitu. Wa yajibu 'alal mugtasili ayata'assara tangfatiha khalaqatu. Dan wajib atas orang yang mandi junub, ayata'assara, itu nyentah bahwasanya dingedenkan, ya, orang yang lagi janabat itu harus dingedenkan. Tang fatihal khalaqatu duburihi, niatnya dingedenkan itu apa? Agar terbuka bunderannya dubur orang yang adus. Jadi sembari dieden biar itu bunderan yang dubur itu, lingkaran dubur itu agar terbuka gitu. Supaya apa tujuannya? Sembari ngeden supaya agar terbuka bunderannya itu, supaya airnya mengalir ke sana merata. Wa yagsilaha anil hadasi alal unsa